Halo Sobat Rebahan, selamat datang di Punya Cerita. Di sini kita bakal ulas alur cerita film-film keren untuk teman rebahan kalian. Tapi jangan lupa, tonton film lengkapnya juga, agar kalian lebih memahami makna dan tujuan di balik filmnya sendiri, yang mungkin tidak tersampaikan melalui ulasan singkat. Dan menonton film secara utuh pastinya akan memberikan kalian sensasi yang berbeda juga. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Film yang bakal kita ulas kali ini diangkat dari sebuah seri video game dengan nama yang sama dengan judul filmnya, yaitu Dynasty Warriors, yang mengangkat kisah tentang zaman 3 kerajaan. Tapi film kali ini akan menceritakan latar belakang bagaimana 3 kerajaan tersebut bisa terbentuk. Film dibuka dengan adegan pertempuran antara pasukan dinasti Han yang dipimpin oleh Jenderal Dong dengan pemberontak Sorban Kuning, yang dipimpin oleh seorang penyihir yang bernama Zhang Jiao. Pada awalnya, pasukan Han berhasil menguasai peperangan. Lalu, Zhang yang terdesak menggunakan sihirnya untuk memperkuat pasukannya. Bahkan, mereka yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Pasukan Han sempat kewalahan. Bahkan, Jenderal Dong hampir kehilangan nyawanya dalam pertempuran tersebut. Beruntung, 3 orang kakak beradik yang menyaksikan pertempuran tersebut datang dan membantunya. Dan mereka adalah Liu Bei, Zhang Yu, dan Zhang Fei. Mereka bertiga berhasil memukul mundur pasukan Sorban Kuning. Liu Bei bahkan hampir berhasil membunuh pemimpin mereka. Jenderal Dong yang merasa terbantu, kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya melalui penasihatnya. Setelah kematian Zhang Jiao, kelompok Sorban Kuning menjadi terpecah belah. Namun, itu semua tidak membuat dinasti Han berada dalam kondisi yang lebih baik. Justru malah semakin jauh dari pemulihan, perdamaian, dan ketertiban. Di istana, para petinggi saling memperebutkan kekuasaan. Bahkan, Jenderal Dong yang sebelumnya diselamatkan oleh Liu Bei menawan Pangeran Han yang bernama Liu Bian. Pangeran Liu dianggap tidak pantas memimpin kerajaan, sehingga Jenderal Dong melengsarkannya dari posisi tersebut. Semua orang terpaksa menyetujui perintah tersebut, karena siapapun yang menentang akan dihukum mati. Di tempat lain, para petinggi istana berkumpul. Mereka sebenarnya tidak menyukai Jenderal Dong yang mereka anggap telah mengkhianati kepercayaan Raja Dinasti Han terdahulu. Di sana juga terlihat seorang pria yang tertawa terbahak-bahak. Ia mengatakan jika semua petinggi adalah seorang pengecut, yang hanya mampu bicara tanpa melakukan tindakan apapun. Pria tersebut bernama Cao Cao, yang merupakan seorang pengawal istana. Scene kembali berpindah kepada 3 bersaudara. Karena prestasinya, Liu Bei diangkat menjadi seorang serif di sebuah kota kecil bernama Xixian. Sialnya, di sana ia malah terlibat dengan seorang pejabat korup. Adik-adiknya yang tidak terima kemudian menggantung tangan pejabat tersebut dan memukulinya di tengah-tengah kota. Lalu tiba-tiba para tentara datang coba menangkap Liu Bei dan kedua saudaranya. Beruntung mereka bertiga dapat lolos dari kepungan tersebut. Mereka kemudian memutuskan untuk pergi ke Gunung Pendekar dan bergabung dengan aliansi 18 jenderal untuk melawan Jenderal Dong. Di tengah-tengah perjalanan mereka sempat kebingungan, karena jalan yang mereka lewati terhalang oleh kabut tebal. Lalu tiba-tiba mereka berpindah tempat, dan seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ia mengatakan jika mereka sekarang berada di Kastil Pedang, tempat di mana senjata para kesatria hebat ditempa. Ia juga mengetahui apa saja yang telah terjadi di luar sana.
Wanita tersebut menceritakan latar belakang seorang pria bernama Lu Bu, yang digadang-gadang memiliki kemampuan luar biasa dan bersifat kejam. Lu Bu adalah jenderal utama pasukan Dong. Ia mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari tombak Fantian yang ia curi dari kastil pedang. Lu Bu bahkan tega mengkhianati ayah angkatnya demi untuk bergabung dengan Jenderal Dong. Liu Bei kemudian bertanya tentang seorang pria bernama Cao Cao. Saat menghina para menteri di perjamuan, ternyata ada seorang menteri yang mendukung niat Cao Cao untuk membunuh Jenderal Dong. Cao Cao yang memiliki jabatan pengawal istana dapat dengan mudah mendekati Jenderal Dong. Saat Cao Cao coba membunuhnya, Jenderal Dong tiba-tiba terbangun. Cao Cao berkilah jika ia ingin menghadiahkan sebuah belati langka untuk Jenderal Dong. Tanpa curiga, Jenderal Dong kemudian menerima belati tersebut. Lu Bu yang baru saja kembali setelah menyiapkan seekor kuda untuk Cao Cao mencurigai gerak-geriknya. Ia kemudian meyakinkan Jenderal Dong jika Cao Cao sengaja datang untuk membunuhnya. Beberapa penjaga istana kemudian coba menghentikan Cao Cao, tapi mereka semua gagal. Lu Bu kemudian mengejarnya sampai ke dalam hutan. Cao Cao yang terluka sempat beberapa kali menghindari serangan Lu Bu. Lu Bu bahkan sampai harus membelah tepian gunung hanya untuk membunuh Cao Cao. Beruntung seorang warga tidak sengaja menemukan Cao Cao dan membantunya. Jenderal Dong kemudian memerintahkan pasukannya untuk mencari Cao Cao hidup atau mati. Tak lama Cao Cao berhasil ditangkap, karena penduduk desa yang sebelumnya menyelamatkannya melaporkan keberadaan Cao Cao hanya demi sebuah hadiah. Seorang pejabat bernama Chen Gong yang menguasai wilayah tersebut kemudian menjatuhi hukuman mati pada Cao Cao. Tapi tiba-tiba saja Chen Gong kagum dengan keberanian dan ketulusan Cao Cao. Ia kemudian membebaskan Cao Cao. Chen Gong bahkan meninggalkan keluarga dan jabatannya, lalu mengikuti Cao Cao. Mereka berdua kemudian pergi dan meminta perlindungan di rumah paman Cao Cao. Sesampainya di sana, mereka disambut dan dipersilahkan beristirahat. Saat tertidur, Cao Cao bermimpi jika keluarga pamannya berniat membunuh mereka demi sebuah hadiah. Pamannya yang sedang keluar membeli anggur dicurigai sedang melaporkan keberadaannya. Cao Cao kemudian membunuh mereka semua tanpa ampun. Saat hendak pergi, Cao Cao menyadari kesalahpahamannya. Pamannya ternyata benar-benar pergi untuk membeli anggur. Ia kemudian meminta maaf dan membunuh pamannya, karena takut pamannya akan berbalik memusuhinya. Chen Gong sempat marah pada Cao Cao. Ia juga kehilangan kekagumannya pada Cao Cao, karena tidak menunjukkan rasa bersalah setelah membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ia kemudian pergi dan meninggalkannya. Penjaga kastil pedang juga menceritakan jika Cao Cao berhasil mendapatkan sebuah senjata yang bernama pedang komandan, dan orang-orang yang memiliki pedang tersebut kelak akan ditakdirkan menjadi seorang raja. Ia kemudian pergi dan berusaha membentuk pasukannya sendiri untuk melawan Jenderal Dong. Selesai bercerita, penjaga kastil pedang memberikan Liu Bei dan kedua saudaranya sebuah senjata sebagai hadiah. Lalu saat tersadar, senjata-senjata tersebut sudah tertancap di dekat mereka.
Di Gunung Pendekar, 18 jenderal mulai berkumpul dan membawa pasukan dalam jumlah besar. Liu Bei dan kedua saudaranya sempat dihadang dan diremehkan oleh penjaga gerbang karena penampilan mereka dan tidak membawa satupun pasukan. Beruntung mereka bertemu Cao Cao dan membantu mereka masuk. Di dalam, saat para jenderal berkumpul, mereka kembali diremehkan karena tidak memiliki pasukan dan jabatan apapun. Lagi-lagi, Cao Cao terlihat membela Liu Bei dan kedua saudaranya agar ke-18 jenderal mau menerima mereka tanpa melihat latar belakang mereka. Aliansi tersebut dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Yuan Shao. Ia terpilih menjadi pemimpin hanya karena memiliki jumlah pasukan dan perbekalan terbanyak. Liu Bei kemudian menyarankan untuk membebaskan pangeran muda yang sedang ditawan oleh Jenderal Dong terlebih dahulu, agar Jenderal Dong kehilangan kekuatannya. Jenderal Shao yang menyetujui ide tersebut kemudian membuat sayembara. Siapa saja yang berhasil menyelamatkan pangeran akan diangkat menjadi komandan utama. Jenderal Sun kemudian menawarkan diri untuk memimpin pasukan dan menerobos istana. Jenderal Dong yang berada di istana mulai merasa cemas, karena 3 garis pertahanannya berhasil ditembus. Ia kemudian memerintahkan salah satu jenderalnya yang bernama Hua Xiong untuk menghadang pasukan Jenderal Sun di garis depan. Hua Xiong berhasil memukul mundur pasukan Jenderal Sun. Ia bahkan datang ke Gunung Pendekar dan menantang duel 1 lawan 1. Beberapa orang kemudian menawarkan diri untuk menghadapi Hua Xiong, tapi mereka semua berhasil dikalahkan dengan mudah. Kepala mereka bahkan dipenggalnya tanpa ampun. Liu Bei kemudian mengajukan adiknya, yaitu Guan Yu, untuk menghadapi Hua Xiong. Lagi-lagi mereka sempat diremehkan karena kedudukan dan jabatan. Guan Yu kemudian pergi untuk menghadapi Hua Xiong. Ia membiarkan dirinya diserang sebanyak 3 kali saja. Setelah itu, ia berbalik menyerang dan berhasil memenggal kepala lawannya tersebut. Jenderal Shao yang kagum dengan kemampuan Guan Yu kemudian bersedia mengakui keberadaan mereka dan membentuk resimen ke-19 yang dipimpin oleh Liu Bei. Setelah kematian Hua Xiong, satu persatu garis pertahanan Jenderal Dong kembali berhasil ditembus. Ia bahkan mulai khawatir karena 18 jenderal berhasil mengumpulkan 500.000 pasukan. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk menghalau di garis akhir, sementara Lu Bu memimpin 30.000 pasukan di depan gerbang istana. Di Gunung Pendekar sekarang hanya tersisa 8 jenderal, dan 10 lainnya sudah melarikan diri. Mereka semua takut menghadapi kekalahan besar jika harus menghadapi Lu Bu dan pasukan elit Jenderal Dong. 20.000 pasukan yang pernah mengabdi pada 8 jenderal kemudian berjanji setia pada Liu Bei dan kedua saudaranya. Mereka akan dikirim untuk menghadapi Lu Bu dan 30.000 pasukannya. Saat Liu Bei dan pasukannya tiba di depan gerbang istana, mereka sudah ditunggu Lu Bu dan 30.000 pasukannya. Liu Bei menambah jumlah pasukan dengan boneka jerami, agar terlihat memiliki pasukan yang sebanding. Lalu saat angin bertiup, siasat tersebut terbongkar. Tapi hal tersebut bukan halangan, karena Liu Bei tetap bisa mengalahkan pasukan Lu Bu dengan taktik pertempuran yang telah dipersiapkan. Di tempat lain, Cao Cao dan beberapa jenderal yang tersisa membawa pasukannya untuk mengepung 4 jalur masuk menuju istana, agar Jenderal Dong tidak dapat melarikan diri.
Di depan gerbang kini tersisa Lu Bu seorang diri. Ia berhasil mengalahkan ribuan pasukan hanya dengan beberapa serangan. Bahkan Liu Bei dan kedua saudaranya kesulitan untuk menghadapi kemampuan bertarung Lu Bu. Senjata yang mereka gunakan berasal dari tempat yang sama. Senjata-senjata tersebut ditempa menggunakan biji darah. Semakin banyak darah yang ditumpahkan, semakin kuat senjata tersebut. Dan karena teringat hal tersebut, mereka bertiga kemudian menggunakan darah mereka sendiri untuk memperkuat senjata mereka. Merasa mulai terdesak, Jenderal Dong menarik mundur pasukannya yang tersisa termasuk Lu Bu. Jenderal Sun yang tidak terlihat dalam pertempuran dikabarkan berhasil menyelamatkan pangeran. Istana berhasil diterobos, sementara Jenderal Dong berhasil melarikan diri. Beberapa tahun setelah pertempuran tersebut, ke-18 jenderal dianggap sebagai pahlawan. Mereka juga dikabarkan mengumpulkan banyak pasukan untuk memperkuat posisi mereka di dalam istana. Liu Bei juga kini memiliki pasukannya sendiri dan tetap setia pada kaisar. Sementara Cao Cao pergi dan berniat membentuk pasukannya sendiri, dan disinilah era 3 kerajaan dimulai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.